Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Sekarang saya berada di semester 7. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai tugas mata kuliah analisa produktivitas, di mana tugasnya kami diminta untuk menganalisa produktivitas suatu perusahaan berdasarkan jurnal yang telah kita baca. Oke, sebelumnya izinkanlah saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, untuk jurnal yang saya pakai untuk analisa tugas saya berjudul Analisis Pengukuran Produktivitas Perusahaan Alsintan CV Cherry Sarana Agro. Ini merupakan jurnal dari dosen jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas, Prima Fitri MT, dan juga dengan rekan mahasiswanya yakni Regina Yulinda Sari. Langsung saja latar belakang kenapa sih kita memerlukan adanya pengukuran produktivitas. Alasan utamanya yakni untuk menilai kinerja dari perusahaan, apakah perusahaan ini efektif dalam produksi produknya. Jadi supaya kinerja perusahaan itu tetap terjaga, kita memerlukan yang namanya pengukuran produktivitas untuk melihat seberapa efektif kinerja dari perusahaan. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode American Productivity Center atau APC. Karena di pengukuran produktivitas ini ada banyak sekali metode ya yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah metode Craig Harris, metode model Mundell. Lalu yang ketiga ada metode model Suman. Yang keempat ada metode model Productivity Evaluation Tree, PET. Lalu yang kelima yang cukup banyak digunakan dalam penelitian yakni metode OMAX atau Objective Matrix. Namun pada jurnal ini dan analisa saya akan menggunakan metode American Productivity Center, yang mana pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran Pak Yasrin juga menggunakan metode American Productivity Center. Karena perhitungannya ini lebih mudah dipahami dari rumus-rumusnya. Nah, dari model American Productivity Center ini terdapat perhitungan indeks produktivitas yang dibagi menjadi produktivitas total dan juga produktivitas parsial. Yang kedua, kita juga menghitung perhitungan indeks profitabilitas. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan harga. Oke, langsung saja kita lihat data yang menjadi acuan dalam jurnal ini, biasanya di lampiran. Jadi ini yang menjadi data acuannya, data penjualan dari CV Cherry yang memproduksi peralatan mesin-mesin pengolah pada pertanian. Jadi pada jurnal ini meneliti pada tahun 2011 yang diteliti pada bulan ke Oktober, November, dan juga Desember. Seperti ini ya teman-teman, gambaran data yang mereka akan yang diolah. Oke, langsung saja ke analisa tugas saya. Jadi ini data penjualan yang telah saya asumsi sendiri untuk tahunnya 2021, bulannya rentangnya Mei sampai Juli.
Untuk output total pada bulan Mei senilai 350 juta, pada bulan Juni sebesar 300 juta, pada bulan Juli sebesar 325 juta. Lalu untuk input totalnya itu ada tenaga kerja, material, modal, energi, serta biaya lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seperti ini datanya. Lalu saya juga telah melakukan perhitungan produktivitas secara parsial dan juga total. Nah, untuk produktivitas parsial, cara yang dilakukan adalah dengan menghitung, kita membahas produk parsial dari bagian tenaga kerja dulu ya. Jadi produktivitas tenaga kerja kita hitung dari bulan Mei dulu. Bulan Mei ini merupakan periode dasar atau yang menjadi acuan pada pengukuran yang menjadi pembanding pada bulan Juni dan Juli. Jadi yang diukur apakah terjadi kenaikan produktivitas itu pada bulan Juni Juli. Bulan Mei itu cuma untuk acuan dasarnya saja. Jadi rumusnya produktivitas sama dengan output pada bulan Mei dibagi input bagiannya tadi, input faktornya, yakni faktor input tenaga kerja pada bulan Mei. Sama dengan 350 juta dibagi 53,5 juta didapatkan produktivitas sebesar 6,542. Lalu untuk indeks produktivitasnya itu sebesar 1. Karena kenapa 1? Ini kita asumsi ya, Mei tadi kan kita kan sudah menyetujui kalau Mei ini sebagai acuan. Jadi nilai 1 ini merupakan angka yang stabil. Seperti itu, basis. Lanjut, cara menghitung produktivitas parsial, untuk faktor sumber daya tenaga kerja sama seperti yang atas, yakni produktivitas sama dengan output pada bulan Juni dibagi input tenaga kerja pada bulan Juni. Sama dengan 300 juta dibagi 69 juta, didapatkanlah nilai produktivitas sebesar 4,347. Nah, untuk mencari nilai indeks produktivitas, kita membagi nilai produktivitas bulan Juni dengan nilai produktivitas pada bulan Mei. Acuannya kan tadi Mei. Jadi untuk pembaginya itu bulan Mei. Jadi untuk indeks produktivitas bulan Juni sama dengan 4,347 dibagi 6,542, maka didapatkan indeks produktivitas bulan Juni sebesar 0,664. Begitu cara perhitungannya. Overall cara perhitungan produktivitas parsial itu sama, yakni dengan cara membagi antara output pada bulan yang ingin dihitung dibagi dengan input sumber daya yang akan dihitung pada bulan tersebut. Misalkan produktivitas parsial yang material pada bulan Juni. Rumusnya sama dengan output pada bulan Juni, output keseluruhan bulan Juni dibagi dengan input material pada bulan Juni. Didapatkan 300 juta dibagi 195,8 juta, didapatkan nilai produktivitas 1,532. Untuk indeks produktivitasnya, itu nilai produktivitas bulan Juni tadi dibagi nilai produktivitas bulan Mei, sehingga indeks produktivitas bulan Juni didapatkan 0,746. Ini teman-teman bisa melihat sendiri untuk perhitungannya. Yang ini untuk produktivitas parsial sumber daya modal. Seperti ini. Yang D yakni produktivitas parsial energi. Yang E produktivitas input biaya lain. Nah, setelah kita menghitung
produktivitas parsial, selanjutnya kita akan menghitung produktivitas secara total pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Nah, tentunya rumus produktivitas total dan parsial itu berbeda, teman-teman. Untuk produktivitas total pada bulan Mei, contoh perhitungannya, yakni output pada bulan Mei dibagi input. Input pada bulan Mei, output bagi input. Nah, input ini merupakan gabungan dari biaya-biaya pada masing-masing sumber daya tadi. Ada sumber daya modal, ada sumber daya biaya lain, ada sumber daya tadi ada apa ya? Kita scroll dulu ke atas. Energi, lalu tenaga kerja, material, modal, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk produktivitas total bulan Mei, langsung saja output bulan Mei itu 350 juta dibagi input pada bulan Mei 247,76 juta, didapatkan nilai produktivitas sebesar 1,412. Pada bulan Juni caranya sama, intinya output pada bulan Juni dibagi dengan input total pada bulan Juni. Didapatkan nilai produktivitas besar 1,037. Untuk indeks produktivitasnya, cara menghitungnya sama seperti yang di awal tadi, yakni nilai produktivitas bulan Juni dibagi dengan nilai produktivitas pada bulan Mei, sehingga pada bulan Juni indeks produktivitasnya itu 0,734. Setelah itu, langkah selanjutnya yakni kita melakukan perhitungan indeks profitabilitas. Dilakukan dengan cara menentukan indeks dari output dan input terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kita melakukan perhitungan indeks perbaikan harga. Nah, indeks profitabilitas ini didapatkan berdasarkan harga yang berlaku, sedangkan indeks produktivitas dihitung berdasarkan harga yang konstan. Untuk hasil perhitungan indeks perbaikan harga dapat dilihat di tabel di bawah ini. Jadi pada bulan Mei, indeks profitabilitas, indeks produktivitas, dan juga indeks perbaikan harga semuanya itu bernilai 1 karena bulan Mei ini kita jadikan acuan untuk menghitung produktivitas pada bulan Juni dan Juli. Nah, pada bulan Juni dan Juli kita amati ya, nilai indeks profitabilitas sama indeks produktivitas itu memang dijadikan dalam nilai yang sama dalam jurnal yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi ini saya acuannya murni dari jurnal yang telah saya jelaskan di awal tadi ya, teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, indeks profitabilitas, untuk kesimpulannya, nilai produktivitas pada sumber daya tenaga kerja bulan Juni dan bulan Juli diketahui nilai terendah pada bulan Juni, yaitu 0,664. Lalu bulan Juli naik, teman-teman, menjadi 0,887. Selanjutnya, untuk produktivitas material, itu nilai terbesar pada bulan Juli juga, yakni sebesar 0,830, sedangkan pada bulan Juninya itu lebih kecil, yakni 0,746. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari nilai indeks produktivitas parsial, ini memang bulan Juli ini memang lebih besar. Jadi terdapat peningkatan produktivitas dari bulan Juni. Nih, bulan Juni yang sebelah kiri ini lebih kecil, lebih besar bulan Juli. Nah, kesimpulan yang kedua, dari segi produktivitas total, tentu
produktivitas total bulan Juli lebih besar daripada produktivitas bulan Juni. Pada bulan Juli didapatkan nilai sebesar 0,850, sedangkan produktivitas total pada bulan Juni itu didapatkan sebesar 0,734. Nah, untuk hal yang perlu dievaluasi, evaluasi pengukuran produktivitas dari analisa saya sendiri. Dari tenaga kerja, mungkin dari tenaga kerjanya itu banyak yang menganggur karena belum ada briefingnya itu kurang berjalan, jadi si tenaga kerja ini bingung mau melakukan apa, jadi waktu terbuang sia-sia. Itu pada bulan Juni, namun pada bulan Juli itu kan meningkat, jadi udah ada perbaikan. Misalkan udah ada briefing, udah ada job desk, pembagian job desk sudah jelas, seperti itu. Pada material, evaluasinya seharusnya materialnya itu telah disusun secara rapi dengan menerapkan kaidah material handling. Lalu untuk modal, harus ada perencanaan modal yang lebih matang, forecasting barang-barang yang akan digunakan untuk kebutuhan masa datang itu harus benar-benar akurat. Kalau forecastingnya tidak akurat, maka akan membeli barang yang tidak akan digunakan. Bisa jadi barangnya itu sisa, tidak digunakan semuanya. Itu kan forecastingnya kurang tepat. Forecast yang kurang tepat, modalnya jadi membengkak. Karena kebutuhan finansial lebih besar. Dan ternyata alokasi dananya tidak tepat tadi. Forecastingnya salah, membeli barang yang kurang penting. Dari segi energi, hal yang perlu dievaluasi seharusnya lebih bisa menghemat energi seperti penggunaan listrik. Kalau tidak digunakan, kita matikan saja seperti lampu dan mesin-mesin produksi yang ada. Kalau waktu istirahat ya dimatikan. Kalau memang sudah waktunya waktu produksi ya dijalankan. Dan juga kita harus menghemat penggunaan air. Untuk biaya lain ini komponennya ada biaya pemeliharaan mesin-mesin, biaya distribusi dan komunikasi, biaya inventory barang jadi, biaya alat tulis kantor, serta pajak. Itu untuk biaya lain. Ya, biaya lain untuk evaluasinya, kalau bisa ditekan. Misalkan biaya peralatan kantor, misalkan tidak membutuhkan kapur, karena ya jangan membeli kapur. Kalau kita membeli hal-hal yang dibutuhkan saja untuk menghemat biaya. Seperti itu. Hal yang perlu perencanaan dari tenaga kerja, perlu adanya job desk yang lebih jelas lagi pembagiannya dan juga adil tentunya. Untuk material, ini materialnya harus lebih ditata supaya rapi sehingga tidak menghalangi jalannya forklift atau alat angkut lainnya. Untuk dari segi modal, harus manajemennya harus dipraktekkan secara setiap hari, harus disiplin. Untuk energi, kita akan membuat peraturan untuk menghemat energi. Untuk biaya, kita meminimalisirkan adanya pengeluaran biaya, namun jika memang diperlukan ya kita akan anggarkan. Seperti itu. Jadi sekian presentasi tugas pengukuran produktivitas pada perusahaan dengan menganalisa jurnal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.